Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauma qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Beli benang keliru kita. Bu Olive kembali datang membawa cinta. Cinta kepada Karang Sentul Love bagaikan coronavirus. Tak nampak namun sangat serius. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Karang Sentul 1, Ibu Mujayana SPDSD. Yang kami hormati segenap insan pendidikan SDN Karang Sentul 1. Anak-anak hebat sejagat dan pemirsa yang berbahagia, dan tak lupa pendukung SDN Karang Sentul 1 yang selalu kita rindukan. Like, comment, and share channel SDN Karang Sentul 1 yang saya banggakan. Alhamdulillah, samudra puja dan lautan syukur senantiasa kita haturkan ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam hendaknya anggun tersanjungkan kepada baginda suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-14. Semoga kita dipertemukan dengan hari kemenangan Idul Fitri. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tausiah yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran di Bulan Ramadan. Namun sebelumnya, boleh ya, saya ingin tahu semangat puasanya anak-anak cerdas yang ada di rumah. Yuk kita tepuk puasa. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Al-Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa. Puasa luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran tentu saja bukanlah tulisan dokter, tulisan seorang profesor, ataupun sebuah cerita yang ditulis oleh Hayato atau Kelly yang selalu boya dalam permainan Free Fire. No. Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah sang Khalik. Maka di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Banyak ulama mengatakan bulan Ramadan sebagai bulan baca Al-Quran. Ramadan dijadikannya Al-Quran sebagai sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an bidzal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Ayat. Bulan Ramadan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bukan bagi orang yang beriman, tapi bagi seluruh manusia, dan juga dijadikan penjelas atas apa yang mereka tanyakan. Bayyinah minal huda, menjadi petunjuk apa-apa yang ada pada Al-Quran, dan juga Furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Sehingga andaikan kita nanya, ibadah apa sih yang bagus untuk kita lakukan sepanjang bulan Ramadan? Nah, jawabannya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul
Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran disebut sebagai sebaik-baiknya ibadah sih? Karena di antaranya Nabi menyebutkan bahwasanya satu huruf bernilai 10 kebaikan. Jadi, andaikan kita membaca Alif Lam Mim, kita sudah dapat 10 kebaikan kali 3. Karena pada lafaz Alif Lam Mim ada 3 huruf. Satu kebaikan itu adalah kenikmatan dalam hidup kita. Misal, hubungan dengan keluarga harmonis. Diberikan kesehatan. 2. Kita diberikan kebahagiaan. 3. Bisa jadi kita diberikan tetangga yang baik dan pengertian. 4. Bisa juga kita diberikan bos atau atasan, misalnya sebagai anak-anak kita diberikan kepala sekolah ataupun guru-guru yang baik seperti diberikan sebelum 5. Bisa juga kita diberikan rezeki yang halal. 6. Ayah bunda diberikan keturunan yang soleh dan soleha. 7. Dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. 8. Dan masih banyak lagi sebuah kenikmatan yang kita terima dalam hidup kita dengan membaca Al-Quran. Karena satu huruf bernilai 10 kebaikan. Jika kita baca Alif Lam Mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan dalam hidup. Nah, kira-kira apa saja kebaikan itu? Mungkin kita tidak akan bisa menghitung. Dan itu bisa kita dapatin hanya dengan membaca Al-Quran. Namun kita tak boleh terlalu qanaah ya. Mentang-mentang dalam sehari hanya 10 kebaikan, kita hari ini membaca satu huruf Nun, beres deh. Besok Qaf, besoknya lagi Shod, lusa Yasin, dan besok-besok hanya satu huruf saja, mungkin Alif Lam Ra. Tidak begitu ya. Maksudnya ketika Rasul bilang pahalanya banyak, itu supaya kita rajin baca Al-Qur'annya. Kita baca satu hari 1 lembar, 2 lembar. Bisa jadi kita biasakan habis sholat fardu. Itu tambah luar biasa. Sehingga target kita bisa 1 juz dalam sehari. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sehingga ulama mengatakan, Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali atau 60 khatam. Subhanallah, dalam sehari bisa khatam 2 kali. Dan ada juga sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, pengennya setiap hari, tetapi Nabi melarangnya karena dia harus mentadaburnya. Maka 3 hari sekali khatamnya. Sehingga selama bulan Ramadan 10 kali khatamnya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, senang tidak jika kita mendapatkan THR yang banyak? Pasti senang ya. Hati saya pun juga berbunga-bunga jika mendapatkan kenikmatan semacam itu. Lantas, bagaimana cara kita mendapatkannya? Apa melulu main HP, mabar FF, ML, hingga dibela-belain top up menghabiskan beratus-ratus ribu? Namun hasilnya hanya kebahagiaan sesaat. Apalagi ibu-ibu nih, scroll TikTok sampai ikannya gosong waktu menggoreng. Tidak kan? Nah, untuk itu, agar kita mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, pentinglah kita untuk membaca Al-Quran. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri tausiah pada hari ini, marilah kita bersolawat. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ayo konco sing sregep ngaji, ngaji ngono nentrem ke ati. Apa mana ing wulan Ramadan ngene iki, sing pasti megang sarne rezeki. Amin Allahumma amin.
Mungkin hanya ini tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.